Oke, selamat datang di analisa laporan keuangan dasar. Dan inilah 4 aset yang kalian harus lihat dalam menganalisa laporan keuangan. Let's go. Oke, jadi step pertama yang kalian harus lihat, itu kalian harus tahu ada dua pembagian aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu adalah aset yang bisa kalian jadikan uang dalam waktu 1 tahun atau kurang. Aset tidak lancar itu adalah aset yang tidak bisa kalian jadikan uang dalam waktu 1 tahun atau kurang. Aset lancar yang kalian harus lihat di dalam laporan keuangan itu cukup 3. Kas dan setara kas, persediaan, dan account receivable atau piutang. Kas dan setara kas itu adalah uang yang dimiliki oleh perusahaan itu. Inventory itu adalah persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan itu. Sementara account receivable atau piutang itu adalah total utang yang dimiliki oleh customer yang dia punya atau yang perusahaan itu punya. Oke, kita lihat. Kalau inventory dan account receivable itu naik setiap tahunnya, maka kalian boleh mengasumsikan bahwa piutangnya makin besar, inventorinya atau persediaan barangnya juga makin besar. Tapi ini tidak serta-merta artinya jelek. Karena bisa jadi kalau kalian misalnya lihat omset perusahaannya naik setiap tahun, tapi account receivable dan inventorinya itu naik, berarti artinya dia butuh supply barang tambahan yang untuk dijadikan sebagai persediaan. Plus, dia juga makin banyak dong customer yang beli sama dia. Artinya makin banyak juga perusahaan yang kemungkinan mau utang sama dia bayaran nanti. Jadi, account receivable dan inventory naik itu nggak serta-merta perusahaannya jelek. Kalian harus bandingin lagi sama omsetnya atau penjualannya. Yang kalian bisa lihat di laba rugi. Kalau naik omsetnya, berarti piutangnya naik sama inventorinya naik, berarti perusahaan ini jalan. Tapi, kalau sebaliknya, kalian lihat omsetnya turun, tapi inventory dan account receivable-nya itu naik, nah ini hati-hati. Berarti artinya dia punya bargaining power dan banyak barang-barang dia yang nggak laku. Bargaining power dia terhadap customer itu lemah, gitu. Jadi kalian harus lihat itu. Kalian harus lihat 3 hal ini. Terus, yang kedua yang kalian harus lihat, itu adalah PPE atau Property, Plant, and Equipment yang ada di aset tidak tetap. Kalian lihat kenaikan PPI-nya. Kalau PPI-nya naik setiap tahun, berarti kan dia nambah aset mulu nih, bandingin sama omsetnya. Naik apa enggak? Kalau omsetnya turun, tapi property plant and equipment naik, kalian harus lihat lagi di laporan keuangannya mereka ngapain beli aset itu. Jadi, itu aja yang bisa gue sampaikan sama kalian hari ini, dan kalian bisa lihat fullnya di video YouTube yang akan gue bikin. See you in the YouTube video, and terus watching my channel. Bye-bye.